1 Syawal 1442 Hijriah, tinggal menghitung jam. Kita masih akan menunggu juga bagaimana penetapan 1 Syawal yang akan digelar melalui sidang isbat pada sore hari nanti pemirsa oleh Kementerian Agama. Dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri di masa pandemi, kita akan berbincang pada kesempatan pagi hari ini. Sudah hadir di studio Al-Mukarram Bapak Ustadz Imam Syuhada. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hatur nuhun Pak Ustadz sudah bergabung di Ainus Bandung pada kesempatan pagi hari ini. Pak Ustadz, kita ketahui masyarakat terutama umat Islam saat ini juga akan meninggalkan bulan suci Ramadan dan tidak terasa kita tinggal menghitung jam untuk memasuki Hari Raya Idul Fitri. Namun melihat Pak Ustadz bagaimana penyelenggaraan bulan suci Ramadan di masa pandemi ini Pak Ustadz? Ya, Masya Allah. Ketika kita berada di penghujung Ramadan ya Kang, di sini campur baur perasaan antara suka dan sedih, ya, senang dan gembira ataupun sedih. Kenapa? Karena kita gembira hari kemenangan itu sudah tercium aromanya, semakin dekat gitu. Adapun kita bersedih karena bulan Ramadan akan berpisah dengan kita, meninggalkan kita, di mana kita ketahui bersama bahwa Ramadan ini syahrun mubarak. Kata Rasulullah adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Subhanallah. Di bulan Ramadan ya, selama 1 bulan ini pintu-pintu surga dibukakan, pintu-pintu langit dibukakan, pintu-pintu rahmat dibukakan, bahkan pintu-pintu neraka dikunci, setan-setan dibelenggu. Artinya kita umat Islam dimudahkan untuk beramal soleh dan menuju surga. Dan tentunya merupakan kebahagiaan ketika Allah menolong kita dengan bisa beramal soleh dan memperbaiki kualitas kuantitasnya juga selama bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Oke, baik. Dan melihat bagaimana tentunya menyikapi bulan suci Ramadan yang sesaat lagi akan berakhir nih Pak Ustadz, menutup bulan suci Ramadan 1442 Hijriah dan juga akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Makna apa yang juga harus didalami oleh umat Islam terutama? Ya, Masya Allah. Ramadan ini seakan-akan madrasah atau sekolah atau kampus bagi kita umat Islam, di mana kita dilatih dan dididik agar menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Ketika kita beribadah kepada Allah, maka harus lebih baik ibadahnya. Ketika kita bermuamalah dengan orang-orang di sekitar, maka harus lebih baik lagi muamalahnya. Jadi intinya, kita di bulan Ramadan terus ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih baik, diantaranya juga dengan dituntut agar lebih bertakwa kepada Allah, lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Ramadan ini berakhir, perubahan kita menjadi lebih baik, jangan pernah berakhir. Mungkin Ramadannya finish ya, sampai hari ke-29 atau 30 Ramadan, tetapi untuk kita berjuang menjadi lebih baik, menebarkan kebaikan juga, mengejar pahala dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan pernah berhenti. Oke, baik. Ya. Ramadan berakhir, tapi perjuangan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik menjadi awal ya Pak Ustadz di bulan Syawal. Betul. Baik. Dan kita ketahui bahwa banyak sekali pembatasan di masa pandemi COVID-19 ini, terutama juga dalam beribadah ataupun juga dalam berkegiatan. Melihat bagaimana dengan banyaknya pembatasan terutama dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, seperti apa menyikapinya terutama umat Islam yang tepat ketika menghadapi begitu banyaknya pembatasan di dalam beribadah. Ya, Masya Allah. Kita ketahui bersama bahwa Ramadan di tahun ini sama juga dengan Ramadan di tahun kemarin ya. Kita menikmati suasana keindahan Ramadan sambil diselimuti dengan pandemi COVID-19 ya, qadarullah. Ini tidak lepas dari takdir yang Allah tentukan untuk kita semua. Dan tentunya Ramadan tahun kemarin dan tahun sekarang ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana banyak pembatasan ya, ada PSBB atau lebih ketat lagi prokesnya. Tetapi kita husnudzan, kita berbaik sangka dan kita percaya bahwa apa yang diputuskan oleh pemerintah kita ini adalah demi kebaikan bersama. Dan umat Islam dituntut oleh syariat Islam yang mulia untuk juga mencari kemaslahatan dan kebaikan bersama. Jadi kita umat Islam ini bukan umat yang egois, bukan umat yang hanya memikirkan diri sendiri ya, tetapi kita juga harus memikirkan kebaikan untuk semuanya ya. Ketika kita berbangsa, bernegara, maka kita harus berpikir apa kebaikan untuk bersama, dan itu yang kita usahakan bersama. Jadi ketika pemerintah memberikan pembatasan-pembatasan ataupun
lebih mengetatkan penerapan protokol kesehatan dalam ibadah selama Ramadan, kita sikapi dengan lapang dada, kita sikapi dengan husnudzon, berbaik sangka. Yang pasti semua itu ditetapkan adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama. Walaupun mungkin inginnya ya kita lebih meramaikan masjid misalkan. Tidak hanya 50% kuota yang ada, tetapi 100% full gitu. Tetapi tadi, kita kan masih dirundung dengan pandemi COVID-19, belum selesai. Dan untuk menyudahinya, kita harus bersama-sama ya mengusir pandemi ini dengan cara diantaranya menerapkan protokol kesehatan. Jadi, saya kira tidak jadi masalah, walaupun ada pembatasan-pembatasan, tetap kita mengejar pahala di bulan Ramadan, mengejar ampunan di bulan Ramadan, mengejar rahmat dan juga keberkahan di bulan Ramadan semampu sebisa kita. Jadi artinya pembatasan yang ada tidak menghalangi kita untuk mengejar pahala sebanyak mungkin di sisi Allah. Oke, masih banyak cara di masa pembatasan-pembatasan ini untuk terus beribadah ya Pak Ustadz. Betul. Baik, salah satu pembatasan pemirsa yang dilakukan terutama juga di Hari Raya Idul Fitri, pemerintah masih juga menetapkan beberapa wilayah terutama yang masih berzona merah untuk tidak menggelar sholat Idul Fitri. Lantas seperti apa informasi selengkapnya nanti kita akan berbincang kembali Pak Ustadz dan juga kembali di dialog dalam Ainis Bandung dan kita masih berbincang bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Imam Syuhada. Pak Ustadz, pemerintah selain juga melakukan pembatasan di masa bulan suci Ramadan, tetapi juga di Hari Raya Idul Fitri masih ada beberapa wilayah yang masih tidak diperkenankan untuk menggelar ibadah sholat Idul Fitri, terutama juga di lapangan ya, dengan berkerumun seperti itu. Bagaimana menyikapi seperti misalnya di Surabaya ataupun juga bahkan di Sumatera Barat adanya pelarangan sholat Idul Fitri dengan mengumpulkan massa di lapangan seperti itu? Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Di masa pandemi seperti ini, kita husnudzan, kita berbaik sangka bahwa pemerintah itu sayang kepada rakyatnya. Bukan berarti mereka menghalangi dan melarang kita dari beribadah. Seperti contoh misalkan kita sholat harus tetap jaga jarak ya dengan saf yang tidak rapat. Kita sholat ataupun dimanapun itu kita harus tetap memakai masker ya, menerapkan protokol kesehatan. Ini sebagai bentuk tadi kasih sayang yang pemerintah kepada kita ya, rakyatnya, agar bersama-sama kita segera menyudahi pandemi COVID-19 ini. Termasuk informasi yang sampai kepada kami bahwa di beberapa daerah ada pelarangan ya dari pemerintah setempat untuk diadakannya sholat Idul Fitri. Dan jika itu memang sudah keputusan dari pemerintah, maka kita sebagai umat Islam diharuskan menaatinya. Karena ketaatan kepada pemerintah itu merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW pernah menyebutkan, Man ata'al amir faqad ata'ani, wa man ata'ani faqad ata'allah. Siapa yang menaati pemerintahnya dalam kebaikan tentunya, maka dia telah taat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Dan siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini ujian buat kita ya. Memang kita ingin beribadah ini istilahnya full gitu ya, tanpa batas. Kita ingin juga bersama-sama berbahagia gembira di hari kemenangan ya, dengan adanya salat Idul Fitri berjamaah, mendengarkan khutbah Id dan seterusnya. Tetapi ketika pemerintah memberikan larangan, itu berarti ada satu keinginan dari pemerintah maslahat yang didapat oleh orang banyak. Dan di sini kita harus bersabar sebagai umat Islam, bersabar menerima keputusan yang ada, dan insya Allah pahala tetap tidak akan hilang. Gitu. Oke, baik. Salah satunya juga yang dilakukan pembatasan adalah kegiatan mudik ataupun juga budaya di Indonesia ini, di mana masyarakat ketika melakukan Hari Raya Idul Fitri ini pelarangan mudik, dan adalah tahun kedua pelarangan mudik Pak Ustadz seperti itu. Tapi di sisi lain banyak masyarakat yang menganggap bahwa saya ingin bersilaturahmi dengan keluarga. Selama setahun kemarin tidak bersilaturahmi, bertemu orang tua ya, ataupun juga bertemu keluarga seperti itu, dan akhirnya tetap memaksakan mudik dengan tanda kutip ini mungkin melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Seperti apa melihat pandangan bahwa mementingkan hal tersebut? Ya, Masya Allah. Dalam budaya atau tradisi mudik di negara kita ini, jelas di dalamnya banyak kebaikan ya Kang. Ada silaturahmi, jelas itu berpahala ya, bertemu dengan keluarga, orang tua, sanak famili. Belum lagi nanti saling berbagi ya, saling mendoakan juga. Tetapi masalahnya kan kita masih dalam masa pandemi COVID-19, belum selesai.
Dan pemerintah melarang mudik ini tadi poinnya demi kemaslahatan dan kebaikan bersama agar segera menyelesaikan COVID-19 ini. Mudik dilarang berarti kan untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan kita juga gitu. Dalam ilmu syariat Islam ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita harus lebih mendahulukan menutup celah yang membahayakan kita daripada kita mengambil atau membuka pintu yang mendatangkan kebaikan atau manfaat. Dalam mudik ini jelas banyak manfaatnya. Kita tidak memungkiri ya. Pahalanya besar, berkahnya ada ya, kemudian juga banyak kebaikan di situ. Tetapi kalau mudiknya dilakukan di masa pandemi seperti ini, pasti kan akan banyak madarat gitu. Maka di sini kita lebih menutup pintu madarat ini. Ya, itu yang kita dahulukan daripada kita mencari keutamaan atau hikmah-hikmah dari mudik ya, seperti itu. Jadi intinya kita harus bersabar ya menghadapi masa seperti ini, dan bukan berarti ketika pemerintah melarang mudik bukan berarti kita memutus kontak dan hubungan dengan sanak famili. Tetap ya, mungkin bisa diberikan solusi lain dengan cara silaturahmi online misalkan ya, bisa video call, bisa teleponan ya, seperti itu. Yang pasti yang dibutuhkan oleh keluarga kita di kampung halaman bukan hanya sekadar oleh-oleh, bukan hanya sekadar THR-an, bukan hanya sekadar buah tangan, tetapi yang paling penting ditunggu oleh sanak famili kita di rumah, di kampung halaman adalah doa terbaik. Jadi jangan lupa untuk mendoakan kebaikan dunia akhirat untuk keluarga kita. Baik, Pak Ustadz, ini berkaca tentunya budaya di Indonesia adalah budaya mudik. Tapi kalau melihat berkaca mungkin di negara-negara Islam lain yang mayoritas beragama Islam, apakah memang hal ini merupakan juga suatu kebiasaan atau hanya mungkin di Indonesia saja mudik ini ada? Iya, Masya Allah, barakallahu fikum. Dulu saya studi belajar ilmu agama Islam di Saudi Arabia. Ya, pulang 2010 akhir ke tanah air. Dan selama saya di Saudi Arabia tidak melihat dan tidak mendengar ada kebiasaan mudik ya di setiap Lebaran, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi mungkin ini keunikan tersendiri ya di negara kita, untuk rakyat kita ada tradisi mudik ketika menyambut Lebaran. Karena memang secara syariatnya tidak diharuskan ya, secara syariatnya tidak diharuskan mudik gitu. Tetapi bagi siapa yang mau mudik ya sah-sah saja, asal dia tetap menjaga peraturan-peraturan yang ada di sekitarnya. Nah, termasuk ketika masa pandemi ini ya. Kita hukum asalnya mungkin di negara Indonesia ini boleh mudik, bahkan itu menjadi tradisi yang sangat ramai gitu. Tetapi ketika masa pandemi seperti ini, pemerintah memberikan pembatasan, mau tidak mau kita harus menaati pemerintah dalam kebaikan demi kemaslahatan dan kebaikan bersama, seperti itu. Jadi istilahnya mungkin kita pakai kalimat nggak mudik juga nggak berdosa kok, seperti itu. Nggak mudik juga nggak berdosa, itu yang juga bisa kita pahami terutama di masa pandemi. Mudah-mudahan dengan pandemi nanti sudah selesai, mudik bisa kembali dilakukan ya Pak Ustadz ya. Baik, tadi Pak Ustadz sempat menyinggung juga tidak hanya mungkin yang disiapkan tidak hanya bingkisan kepada keluarga di kampung halaman seperti itu, tapi ada yang lebih penting lagi. Apa yang lebih penting lagi terutama ketika berpindah dari bulan suci Ramadan menghadapi Syawal seperti itu Pak Ustadz? Ya, barakallahu fikum. Kita harus betul-betul bermuhasabah, mengingat dan melihat ke belakang. Selama 1 bulan Ramadan ini, kualitas dan kuantitas amal-amal soleh kita seperti apa? Karena yang dituntut dari kita selama Ramadan itu adalah kualitas dan kuantitas amal soleh kita, amal ibadah kita. Maka di sini kita harus betul-betul mengejar ampunan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai Ramadan berpisah dengan kita, Ramadan meninggalkan kita, ternyata kita tidak layak mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau kita keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah, di sana ada ancaman yang sangat mengerikan yang disebutkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Jibril pernah berdoa, hancurlah siapa saja yang mendapati Ramadan, dia keluar dari Ramadan tetapi tidak layak mendapatkan ampunan Allah. Sampai ini diaminkan oleh Rasulullah Muhammad ya. Jadi di sini kita harus betul-betul menyiapkan diri bahwa kita keluar Ramadan, masuk ke hari kemenangan ya, 1 Syawal, Idul Fitri, layak untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kemudian tadi kita harus betul-betul keluar Ramadan, masuk hari kemenangan itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci ya. Makanya disebutkan oleh Ibnu Abbas
Rasulullah itu di penghujung Ramadan mewajibkan zakat fitri. Untuk apa? Di antara hikmahnya, pertama untuk tuhratan lis-shaim, sebagai pensuci, pembersih untuk orang yang berpuasa dari hal yang sia-sia mungkin dia lakukan selama Ramadan, dari perkara yang keji atau kotor yang dia lakukan tidak sengaja selama Ramadan, termasuk juga tu'matan lil masakin, sebagai makanan untuk orang-orang miskin di hari raya, hari kemenangan. Jadi intinya tetap kita harus menjaga asa agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla dan berusaha untuk menjaga kesucian diri ketika berpisah dengan Ramadan dan ketika bertemu dengan hari kemenangan. Oke, menjaga kesucian diri dan juga tentunya tetap berada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz ya. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini masih bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Imam Syuhada. Tetaplah bersama kami dalam dialog di iNews Bandung. Kembali di iNews Bandung dan kita akan masih berbincang bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Imam Syuhada. Pak Ustadz, masyarakat di tahun ini tampaknya sedikit ada pelonggaran, masih bisa berbelanja seperti itu, masih bisa melakukan berbagai macam kegiatan, misalnya berbuka puasa bersama ataupun bahkan juga melakukan kegiatan persiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun melihat ini akhirnya dengan dibukanya melonggarnya seperti ini dan akhirnya masyarakat juga berbondong-bondong untuk memborong persiapan Idul Fitri. Ini seperti apa? Apakah juga harus tetap ditahan untuk tidak boros dan sebagainya atau seperti apa melihatnya ini, Pak Ustadz? Ya, Masya Allah. Ketika sedikit celah dibuka ya, Masya Allah, masyarakat langsung berbondong-bondong mengejar barang-barang yang mereka inginkan untuk dibeli. Nah, tentunya kita di sini memahami bahwa bulan Ramadan ini melatih diri kita untuk menahan hawa nafsu. Karena kan dalam bulan Ramadan ini diwajibkan puasa ya. Puasa dalam bahasa Arab itu disebut saum. Saum ini bermakna imsak. Imsak adalah menahan diri. Jadi puasa itu tidak hanya kita menahan diri dari lapar, dari haus, ya, dari makanan dan minuman, tetapi inti dan hakikat dari puasa adalah bagaimana caranya kita menahan hawa nafsu dari semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk kebiasaan yang mungkin kurang baik ya, ketika di penghujung Ramadan akan masuk hari kemenangan Idul Fitri, ada hawa nafsu yang keinginannya beli ini, beli itu, ya, borong ini, borong itu. Ini seharusnya kita perbaiki. Jadi kalau memang membeli sesuatu karena kebutuhan, itu sah saja, ya, boleh-boleh saja, tidak menjadi masalah. Tetapi ketika membeli sesuatu karena hawa nafsu, itu yang tidak terpuji dalam syariat Islam. Jadi kembalikan kepada mana yang betul-betul menjadi kebutuhan, silahkan dibeli. Yang bukan kebutuhan, maka jangan dululah ya. Lebih baik kita istilahnya menabung, karena masa pandemi kan belum selesai ya. Kita tidak tahu sampai kapan, sehingga kita perlu banyak perbekalan untuk menghadapi situasi seperti ini. Oke, baik. Pak Ustadz, tadi sempat juga menyinggung bahwa ini bulan suci Ramadan sudah berakhir, tetapi juga kualitas ibadah kita harus meningkat di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Tanda yang sederhana, melihat bahwa oke, saya setelah selesai melakukan bulan suci Ramadan ini dengan tepat seperti apa nih, Pak Ustadz? Tanda sederhananya seperti itu. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi sebetulnya ketika kita beramal saleh, berbuat kebaikan, beramal ibadah, terkhusus di bulan Ramadan, jangan pernah merasa cukup ya, jangan pernah merasa puas diri. Kita dididik oleh para ulama ketika mengamalkan suatu amalan ibadah, harus ada perasaan masih kurang, masih kurang, masih kurang. Dan juga harus ada perasaan khawatir amal-amal kita tidak layak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang dirasakan dan dialami oleh para pendahulu kita yang soleh, ya. Para sahabat Nabi seperti itu. Mereka luar biasa, khatam baca Qur'annya puluhan kali selama Ramadan. Mereka sholatnya betul-betul semalam suntuk ya, untuk mengejar Lailatul Qadar misalkan. Puasa mereka sangat berkualitas, sedekah mereka sangat banyak ya. Tetapi mereka punya perasaan yang sangat-sangat dijaga, yaitu khawatir dan takut amal-amalnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika ada perasaan seperti itu, maka diri akan tetap menjaga kualitas dan kuantitas amal-amal soleh seperti itu. Dan tanda atau indikasi kuat bahwa kita sudah bisa dikatakan betul-betul berjuang selama Ramadan adalah adanya keistiqomahan setelah kita berpisah dengan Ramadan. Jadi dilihat ketika nanti Ramadan berpisah dengan kita masuk 1 Syawal ya, masuk bulan Syawal, kita masih istiqomah enggak nih dengan kebaikan-kebaikan?
Masih istiqomah nggak dengan amal-amal soleh, dengan amal ibadahnya, dengan sholatnya, ya sholat di malam hari, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan memaafkannya, dengan kejujurannya, dengan berbagai macam kebaikan. Kalau kita masih istiqomah, walaupun mungkin intensitasnya berkurang ya, tidak seperti di bulan Ramadan, tapi tetap kategori amal-amal kebaikan itu tetap dirutinkan gitu di bulan setelah Ramadan. Itu indikasi kuat bahwa kita telah bisa berjuang betul-betul selama Ramadan. Tetapi kalau begitu berpisah dengan Ramadan, kita langsung lupa semua kebaikan ya. Istilahnya sebelum Ramadan hitam, masuk Ramadan putih, begitu berpisah dengan Ramadan hitam lagi. Itu berarti tanda kuat amal-amal kita tidak layak diterima ya di sisi Allah. Na'udzubillah. Jadi intinya istiqomah, Kang. Istiqomah intinya. Betul. Baik. Nah, menghadapi bulan Syawal ataupun juga memasuki hari raya Idul Fitri ini Pak Ustadz, apa yang harus juga kita sikapi untuk menyelenggarakan ataupun juga merayakan hari raya Idul Fitri di masa pandemi ini, baik itu bersama keluarga ataupun juga orang tersayang nih Pak Ustadz? Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Yang pasti ketika Allah memudahkan kita di hari raya kemenangan Idul Fitri ini, bisa berkumpul dengan sanak famili, dengan keluarga ya. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah, dan tidak hanya syukur, kita juga harus mengiringi syukur kita dengan memperbanyak istighfar. Kalau kita melihat sebuah ayat yang sangat luar biasa di surah yang pendek, Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila kemenangan itu datang, apabila pertolongan Allah itu datang, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat banyak manusia berbondong-bondong mereka masuk ke dalam agama Allah ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla di akhirnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jangan lupa untuk bertasbih, memuji Allah, dan juga beristighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha pengampun. Di sini ketika Allah mendatangkan pertolongan yang besar kepada kita, adanya Ramadan, adanya hari kemenangan, Allah datangkan Al-Fathu ya, kebahagiaan, kegembiraan, kemenangan kepada kita, jangan lupa tetap memperbanyak istighfar. Jadi syukurnya kita, bahagianya kita diiringi dengan istighfar. Tetap kita minta ampun kepada Allah. Kenapa? Agar kita nantinya tidak kebablasan, ya, tidak kebablasan. Karena ada sebagian orang saking senangnya, saking bahagianya dengan hari Idul Fitri, mereka lupa ya dengan amalan-amalan yang seharusnya tetap diperjuangkan gitu. Ada orang yang Masya Allah karena dia saking senangnya dengan makanan di hari raya, mungkin lupa sholat misalkan ya, lupa berbagi ya, lupa sedekah dan segala macam. Jadi intinya ketika bisa berkumpul dengan keluarga, syukurnya ditingkatkan kepada Allah, dan juga perbanyak tasbih, memuji Allah dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga perbanyak doa kebaikan agar tetap dikumpulkan oleh Allah tidak hanya di kebaikan dunia, tetapi juga dikumpulkan oleh Allah di kebaikan akhirat ya. Amin, insya Allah. Baik Pak Ustadz, ini karena keterbatasan waktu sebetulnya juga kita ingin berbincang lebih banyak lagi. Mungkin terakhir penutup dari Pak Ustadz, terutama juga perpisahan kita dengan bulan suci Ramadan untuk juga mengawali hari-hari kita di bulan-bulan lain, terutama mungkin menutup perbincangan kita sedikit apa yang disampaikan kepada masyarakat, dan juga mungkin sedikit doa agar kita insya Allah bisa kembali bertemu di bulan suci Ramadan tahun-tahun berikutnya. Silakan Pak Ustadz. Insya Allah ya. Teman-teman dimanapun yang menyimak, barakallahu fikum, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa dan spesial, di mana di sana banyak terdapat keberkahan-keberkahan dan manfaat dunia akhirat. Ramadan melatih dan mendidik kita untuk berpikir jauh ke depan. Kita tidak hanya hidup di dunia, tetapi kita nanti akan mengalami kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, yaitu kampung akhirat. Nah, selama Ramadan kita dilatih untuk menyiapkan bekal kehidupan yang kekal abadi tersebut. Maka pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan untuk bekal kehidupan akhirat nanti? Suatu hari Rasulullah pernah ditanya, siapakah ya Rasulullah seorang mukmin yang paling pintar itu? Seorang mukmin yang paling cerdas itu? Maka Rasulullah menjawab, yang paling cerdas, yang paling pintar dari kalangan mukminin, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Adalah dia yang paling banyak mengingat kematian, dan dia yang paling bagus mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Maka di sini teman-teman barakallahu fikum, jadikan Ramadan sebagai kampus atau sekolah
yang betul-betul menjadikan kita sebagai hamba yang pintar, mukmin yang cerdas, di mana dengan Ramadan ini kita lebih banyak mengingat kematian, lebih banyak mengingat akhirat, dan lebih mempersiapkan bekal seindah mungkin untuk kehidupan akhirat kita. Banyak bersyukur kepada Allah dengan yang ada, jangan pernah mengeluh, karena apa yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita, dan tetap jaga aturan-aturan Allah, agar kita diberkahi olehnya, dimanapun kita berada. Amin, Ya. insya Allah. Terima kasih. Hatur nuhun Pak Ustadz Imam Syuhada sudah Sami-sami. bergabung di Anis Bandung. Sehat terus Pak Ustadz. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itu dia perbincangan kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Imam Syuhada.